Selamat siang dan selamat bergabung untuk para peserta online. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di e-Seminar Nasional Edukasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dengan tema Raih Potensi Pasar dengan Digital Marketing yang diadakan pada hari ini, Sabtu 16 Januari 2021. Dimohon kepada para peserta untuk memastikan audio dan video diaktifkan dan pastikan bahwa Anda mendapatkan koneksi jaringan terbaik. Yang terhormat Bapak Dr. Eka Wahyukasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD, selaku founder Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang kami hormati Ibu Ruslaini, SE, MM, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Ibu Sri Utami Nur Hasanah, SPD, selaku Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Bapak Zainal Abidin selaku Kepala Biro Kemahasiswaan, Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, dan yang kami hormati Ibu Pudaksari dan Bapak Dr. Adi Prasetyo selaku pembicara pada e-seminar hari ini, dan kepada Saudari Velia Gurmanis selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi hari ini. Dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, dan tentunya kepada para peserta online siang hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat hadir pada e-seminar nasional hari ini. Hadirin sekalian, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Iftita Salsabila, mahasiswi semester 5 program studi akuntansi sebagai Master of Ceremony e-seminar nasional hari ini yang akan memandu acara hingga akhir. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara e-seminar nasional hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu sambutan oleh Ibu Ruslaini SEMM. Acara yang keempat yaitu perkenalan diri narasumber oleh moderator. Acara yang kelima yaitu penyampaian materi oleh Ibu Pudaksari dan Bapak Dr. Adi Prasetyo dengan tema Raih Potensi Pasar dengan Digital Marketing dan akan dimoderatori oleh Saudari Velia Gurmanis. Acara yang keenam yaitu tanggapan dari Ketua Tim Pakar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, yaitu oleh Bapak Dr. Eka Wahyukasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Acara yang ke-9 yaitu pemberian cenderamata oleh Ibu Ruslaini SEMM selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa kepada narasumber dan moderator kita pada siang hari ini. Acara yang ke-10 yaitu penutup dengan salam perpisahan. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsa yang anak
Acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ruslaini SEMM selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembina sekaligus Ketua Tim Pakar I-Seminar STI Kasih Bangsa, Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD. Narasumber I-Seminar STI Kasih Bangsa pada hari ini, Sabtu 16 Januari 2021. Selamat datang Bapak Adi Prasetyo, selaku e-commerce expert, founder kursusonline.com, Ibu Pudaksari dari Stimik Prima Karya, serta Ibu Velia Zumarnis selaku moderator seminar hari ini. Bapak Ibu dosen, mahasiswa ST Kasih Bangsa yang kami banggakan, Bapak Ibu dan mahasiswa dari Universitas Pasien Bandung, Universitas Persada YAI, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widyata Mandala, serta Bapak Ibu perwakilan dari Bank BNI 46 selaku mitra kerjasama STI Kasih Bangsa. Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat bertemu di hari yang sangat berbahagia ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk berbagi pengalaman dan informasi dalam kegiatan I-Seminar STI Kasih Bangsa. Kegiatan I-Seminar STI Kasih Bangsa ini merupakan kegiatan akademik terjadwal yang sudah kami mulai sejak Oktober tahun 2019 sebelum pandemi COVID masuk ke Indonesia, dan dilaksanakan oleh mahasiswa ST Kasih Bangsa dalam bimbingan dosen ST Kasih Bangsa didukung mitra kerjasama. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan visi ST Kasih Bangsa, yaitu menghasilkan sarjana yang profesional, unggul, dan terpercaya. Bapak Ibu peserta seminar, tidak terasa kita sudah hampir 1 tahun kehadiran COVID-19 di Indonesia sejak diumumkan pada bulan Maret 2020. Pemerintah telah banyak menerbitkan berbagai kebijakan dan untuk menjaga masyarakat Indonesia terhindar dari virus COVID-19, sekaligus juga kebijakan-kebijakan untuk menjaga roda perekonomian Indonesia. Pandemi COVID-19 ini telah mengarahkan masyarakat Indonesia melakukan berbagai aktivitasnya secara virtual, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi secara maksimal dalam setiap tahapan kegiatan bisnis, termasuk pelaku bisnis, harus mengubah strategi pemasaran produk dan jasanya untuk dapat bersaing di era saat ini. Digital marketing di era industri 4.0 ini yang digenapi dengan situasi pandemi COVID-19 menjadi hal yang utama dalam penyusunan strategi pemasaran. Kita lihat jumlah pengguna internet di Indonesia semakin besar, dan menurut survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, hingga kuartal kedua tahun 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 73,7% dari total penduduk. Tentu ini menjadi pangsa pasar tersendiri bagi digital marketing. COVID-19 telah mengubah gaya hidup masyarakat ke arah hal-hal yang serba digital. Kehidupan manusia berubah ke arah yang serba digital, yang dapat mempermudah dan mempercepat berbagai kegiatan tanpa batas waktu dan tanpa batas wilayah. Sehingga menuntut dunia usaha untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian strategi agar mampu bersaing khususnya dalam memasarkan produk dan jasa. Tanpa pemasaran yang handal, yang mampu melihat potensi pasar dan memahami perubahan-perubahan lingkungan yang sangat cepat, maka kelangsungan usaha pun dapat terancam. Diperlukan kehandalan dalam memanfaatkan situasi dengan melalui digital marketing. Maka tema I-Seminar Setia Kasih Bangsa hari ini menjadi sangat penting dan menarik. Karena saat ini dan di masa yang mendatang,
Digital marketing akan menjadi salah satu kekuatan dalam daya saing usaha dan juga menjadi salah satu profesi yang akan diperhitungkan. Oleh karenanya, mahasiswa-mahasiswi yang kelak akan menjadi pelaku bisnis atau menjadi pelaku bisnis saat ini sudah di usia muda, apapun program studi yang kalian geluti adalah penting untuk memahami secara komprehensif tentang digital marketing. Untuk itu, marilah kita mendengarkan pemaparan dari para narasumber seminar Stikasi Bangsa hari ini dengan tema Raih Potensi Pasar dengan Digital Marketing. Saya selaku Ketua Stikasi Bangsa, mewakili Sivitas Akademik Stikasi Bangsa dengan ini menyatakan seminar Stikasi Bangsa Sabtu 16 Januari 2021 dibuka. Selamat mengikuti seminar dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ruslaini SEMM. Selanjutnya kita memasuki acara inti dari e-seminar nasional hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Pudaksari, lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi yang kedua oleh Bapak Dr. Adi Prasetyo dengan tema Raih Potensi Pasar dengan Digital Marketing, dan akan dimoderatori oleh Saudari Velia Zurmanis. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Velia Zurmanis selaku moderator. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Evita atas sambutannya dan juga sudah memandu pada acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama menghadiri seminar online bisnis nasional dengan tema Raih Potensi Pasar dengan Digital Marketing. Yang terhormat, Bapak Dr. Eka Wahyukasih, SH, MH, SEMM, SPD, MPD, selaku founder Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Ibu Ruslaini SEMM, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Ibu Sri Utami Nurhasana SPD, selaku Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Bapak Zainal Abidin, selaku Kepala Biro Kemahasiswaan, Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Ibu Pudaksari, dan Bapak Dr. Adi Prasetyo selaku pembicara pada e-seminar Raih Potensi Pasar dengan Digital Marketing. Tak lupa juga saya ingin menyapa perwakilan dari Universitas Persada Indonesia, Universitas Pasim Bandung, dan juga Universitas Wiyata Mandala, seluruh mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, serta saya ucapkan selamat bergabung dalam seminar nasional hari ini kepada para peserta online dari berbagai instansi-instansi di berbagai wilayah Indonesia. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Velia Zurmanis, selaku moderator pada acara webinar kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada acara seminar online Bisnis Nasional dengan tema Raih Potensi Pasar dengan Digital Marketing. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, seperti yang kita tahu bersama, dalam melakukan pemasaran bisnis, terutama untuk meningkatkan product knowledge suatu bisnis, dan juga untuk meningkatkan potensi pasar, dapat dilakukan dengan beberapa strategi, dan salah satunya adalah mengoptimalisasikan penggunaan media digital. Di seminar kali ini, teman-teman, kita akan membahas tuntas sesuai dengan tema kita, yaitu Raih Potensi Pasar dengan Digital Marketing, dan juga kita sudah mengundang narasumber yang memang expert di bidangnya. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita undang para narasumber kita hari ini. Yang pertama, yaitu ada Ibu Pudaksari selaku Digital Marketing of Safaga Indo Crew Service. Selamat siang Ibu Pudaksari, apakah sudah bergabung dengan kita? Sudah, selamat siang Mbak Velia. Selamat siang, bagaimana kabarnya Ibu? Baik sekali. Kalau Mbak Velia gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini aku panggilnya Ibu atau Kak? Atau Kakak apa aja biar deh, kita? biar lebih mudah. Oke. Kelihatannya juga masih fresh ya, masih semangatnya juga kelihatannya semangat anak muda banget. Oke, Kak Pudaksari, selamat bergabung dengan kami dan kami sangat menantikan Kakak. Baik, selanjutnya ada
narasumber yang kedua yaitu Bapak Dr. Adi Prasetyo selaku e-commerce expert dan juga founder kursusonline.com. Selamat siang Bapak Adi Prasetyo, apakah sudah bergabung? Selamat siang Pak Adi. Baik. Ya, barusan ini nggak bisa di-unmute, belum di-allow ya. Oh iya. Ya, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya nih pada. Terima kasih kembali juga Pak. Baik, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas. Alhamdulillah. Kabar di sana gimana nih? Alhamdulillah baik juga Pak. Baik, sudah siap Pak untuk menyemangati teman-teman hari ini dan juga berbagi ilmu? Mudah-mudahan. Ya. Oke, mantap. Baik teman-teman, kita sudah kenalan sedikit ya, sudah menyapa dua narasumber kita yang hebat-hebat hari ini. Dan selanjutnya langsung saja kita ke sesi yang pertama, yaitu tapi sebelum saya masuk ke sesi yang pertama, saya akan sampaikan dulu aturan main dalam webinar kali ini, yaitu seminar pada hari ini akan terbagi ke dalam dua sesi teman-teman ya, di mana sesi pertama akan diisi dengan pemaparan materi oleh narasumber kita yaitu Kak Pudaksari selaku Digital Marketing of Safaga Indo Cruise Service, dan akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Adi Prasetyo selaku e-commerce expert dan juga founder kursusonline.com. Narasumber akan memaparkan materi terlebih dahulu selama masing-masing 25 menit, lalu akan disambung dengan sesi tanya jawab teman-teman selama 15 menit. Oleh karena itu, para peserta selama materi berlangsung mohon untuk dinonaktifkan mikrofonnya, tetapi jangan lupa untuk standby di depan kamera, dan jangan lupa untuk siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik untuk para expert kita kali ini. Sebelum memulai materi pertama, saya akan membacakan CV dari Kak Pudaksari. Baik, beliau bernama lengkap Ninyoman Pudaksari, dan prestasi beliau ini sudah banyak sekali teman-teman, tidak hanya nasional tetapi juga di kancah internasional. Antara lain yang pertama ada juara 1 Bali Startup Camp tahun 2020. Wow, tetap produktif di masa pandemi ya. Hebat banget Kak. Dan juga Youth Social Entrepreneurship Education for All with Moodle, Sicily, Italy by Erasmus 2020. Wah, ini dari Erasmus, keren banget. Dan juga Kak Pudaksari pernah dinobatkan sebagai Teknopreneur Muda Pemula peserta terbaik dari Kemenpora Indonesia pada tahun 2019. Tak lupa juga Kak Nyoman Pudaksari ternyata pernah menjadi juara 3 wirausaha muda berprestasi dari Disdikpora Bali tahun 2019. Wah, udah keren banget ya Kak prestasinya, dan semoga teman-teman bisa menggali ilmu yang banyak oleh Kak Pudaksari, dan jangan lupa untuk memberi pertanyaan yang terbaik. Oke, jalan siang makan ketupat, jangan lupa beli es. Semoga teman-teman tetap semangat dan salam sukses. Baik, langsung saja untuk yang pertama saya persilakan Kak Pudaksari untuk memaparkan materi. Kepada Kak Pudaksari, waktu kami persilakan. Oke, sebelumnya, maaf, suara saya agak moncing. Terima kasih banyak hadir di webinar kali ini. Tapi kata Kak tak kenal maka tak sayang ya. Boleh dong share dulu nama kalian siapa sih di kolom chat, nama kalian siapa dan dari kampus mana, jurusan apa. Yuk Kak Puda juga pengen kenal sama kalian. Kalau Kak Puda dari kampus TIMI Primakara, Prodi Sistem Informasi. Kalau kalian dari mana? Oke, sambil menunggu kita Kak Puda share screen dulu. Yap, kira-kira di sini ada yang tahu digital marketing itu apa? Coba di-share dong. Apa sih yang kalian tahu tentang digital marketing? Udah pernah melakukan campaign digital marketing atau belum? Kak Puda boleh tahu nih. Biar kita sama-sama. Kak Puda tahu Kak Puda harus mulai dari mana. Jadi ya kita mulai dari curi perhatian pasar dengan digital marketing. Kenapa? Sekarang kan kita semua pada beralih ke digital marketing ya, karena coronavirus gitu. Jadi kita yang diharuskan di rumah, kita harus tetap produktif. Gimana caranya tetap produktif? Gimana caranya kita tetap ketemu sama orang-orang atau ketemu sama klien kita sebelumnya? Itu kita bisa lakukan dengan digital marketing. Nah,
Yep, ini dia jumlah perusahaan yang ada di Indonesia. Kemarin kita, karena Kapuda diminta untuk membuat slide untuk startup, jadi Kapuda mau bandingin dulu jumlah perusahaan yang ada di Indonesia. Saat ini, data dari BPS, jumlah usaha mikro di Indonesia itu ada 4 jutaan. Nah, untuk usaha kecilnya ada 253.000, dan jumlah usaha rintisan atau startup digital itu ada di nomor 2099. Nah, sekarang dengan adanya kalian juga sebagai seorang entrepreneur atau tenopreneur, gimana sih caranya bersaing melawan sekian banyak usaha? Yap, tentunya adalah menggunakan digital marketing, yaitu tetap terkoneksi dengan digital marketing. Nah, hal yang pertama yang harus kalian lakukan jika ingin melakukan digital marketing adalah discover. Yap, discover. Kenapa harus kalian pikirkan terlebih dahulu atau discover terlebih dahulu? Yang pertama adalah kalian harus tahu siapa sih sebenarnya customer kalian. Sebelum kalian memulai menggunakan digital marketing atau channel digital marketing, kalian harus tahu siapa customer kalian. Yang kedua adalah pros cons of your company, itu bisa kalian gunakan SWOT atau analisis SWOT. Itu biasanya diajarin di kampus. Habis itu channel yang pas untuk sosial media yang digunakan untuk digital marketing. Nah, discover ini kalian akan tahu jawaban-jawaban dari semua ini dengan melakukan customer persona. Nah, customer persona ini kalian bisa tanyain kepada pengguna-pengguna awal atau customer-customer awal yang pernah belanja di kalian. Jadi kalian boleh tanya spesifik pertanyaan ini kepada mereka. Kenapa? Biar kalian lebih tahu, oh ternyata pembeli saya itu usianya berapa? Dia pria atau wanita? Apakah dia sudah menikah atau belum? Akun apa aja sih yang di-follow sama mereka? Media apa? Apakah mereka ngelihatnya koran atau mereka ngelihatnya koran digital gitu? Kalian boleh tanya mereka pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, pertanyaan ini boleh kalian screenshot buat nanti bekal untuk nanya-nanya ke customer kalian. Dari sosial media juga, apa warna favorit. Nah, warna favorit ini mempengaruhi untuk nanti ketika kalian membuat campaign. Misal, ternyata customer-customer kalian dari 100 orang, misalkan kalian tanya, mereka sukanya warna biru loh. Misalkan kayak gitu, mereka sukanya warna biru loh, ya udah. Untuk campaign-nya, selain warna dari logo yang kalian punya, campaign-nya boleh kalian arahkan ke warna biru kayak gitu. Jadi agar customer sama brand kalian itu tetap terkoneksi, tetap terjalin hubungannya. Jadi kalau mereka ngerasa, oh brand ini tahu loh kalau saya suka warna biru, jadi saya lebih suka dong sama brand ini kayak gitu. Jadi biar kalian tahu bagaimana kalian harus mengiklankan. Jadi kalian harus tahu customer persona itu seperti apa. Jadi mereka seperti apa sih sebenarnya. Pekerjaan mereka apa, kalian juga harus tahu status sosial ekonominya, target market kalian berada di mana. Nah, kalian bisa meng-arrange harga kalau kalian tahu status sosial ekonominya. Misal, status sosial ekonominya itu menengah ke atas, jadi harganya bisa kalian sesuaikan ke menengah ke atas. Jadi biar nggak terlalu murah atau nggak terlalu mahal produk yang kalian jual, kayak gitu. Ketika pertanyaan dasar ini udah kalian dapetin, kalian bisa ngelanjutin ke pertanyaan lanjutan. Nah, di pertanyaan lanjutan ini, itu bakal ngerasa lebih, feeling-nya tuh lebih dapet. Karena kalian tahu banget mereka tuh kayak gimana. Misal nih, 10 kosakata mereka apa sih? Kalau sekarang misalkan anak-anak bilangnya, skuy kayak gitu, atau kuy. Kalau dulu kan orang-orang bilang yuk gitu. Jadi kalian bisa rubah campaign-campaign kalian menggunakan kosakata yang mirip dengan mereka kayak gitu. Jadi biar senada atau selaras lah sama mereka. Jadi ini bisa di-save atau disimpan biar kalian bisa nanya-nanya ke customer kalian nanti. Setelah kalian tahu customer personanya seperti apa, kita lanjut merencanakan konten. Nah, kontennya kan tadi kalian udah tahu nih customer kalian seperti apa. Jadi sekarang kita merencanakan konten. Nah, ini juga bisa di-screenshot dan dipelajari nanti. Kalau kalian ingin membuat konten berinteraksi, misalkan berinteraksi. Jadi kalian bisa ceritain tentang bisnis kalian. Nah, gimana sih bisnis kalian itu dimulai? Startnya karena apa sih? Kalian pengen ngebantu siapa sih sebenarnya jadi buat bisnis seperti ini? Misalnya kayak gitu. Nah, selanjutnya tunjukin apa sih kontribusi bisnis kalian terhadap komunitas-komunitas yang ada. Misal nih, kalau Kapuda kan juga jual smoke bomb gitu, atau smokah.
Kapuda itu ngebantu untuk komunitas foto biar mendapatkan produk yang bisa menambahkan aksen pada foto. Jadi itu yang bisa kalian share pada bisnis kalian. Selanjutnya, ajak orang-orang untuk melakukan tur virtual. Nah, sekarang kan COVID nih, jadi kita nggak bisa ketemu langsung. Kalian boleh tuh ngajak mereka untuk tur virtual, misalkan buat video 360 gitu. Kalian ajak keliling ke tempat pembuatan, habis itu ke tempat packingnya kayak gimana cara kalian ngedesain. Jadi kalian bisa ngajak mereka tur virtual di dalam video atau foto. Nah, untuk bangkitkan minat. Nah, ini biasanya digunakan untuk jika kalian akan merilis produk baru. Jadi kalian boleh buat pengumuman atau hey, kita sekarang lagi ada produk baru kayak gitu, atau bagikan promosi atau diskon yang ada. Itu untuk membangkitkan minat mereka untuk tetap connected sama kalian, tetap follow kalian di sosial media, dan juga berinteraksilah dalam topik yang sedang tren atau yang sedang hangat, yang penting untuk komunitas yang kalian tuju, kayak gitu, komunitas yang kalian sasar. Selanjutnya ada edukasi, jelasin apa sih yang menjadikan produk atau layanan kalian itu berbeda atau spesial. Nah, itu tadi aku kenapa suruh kalian juga cari SWOT analisis dari bisnis kalian. Itu bisa kalian jadiin materi juga untuk campaign kayak gitu. Jadi kalian bisa ngejelasin, oh ternyata bisnis saya bedanya ini loh, dari segi membantu sesama loh, misalkan kayak gitu. Atau ajak orang menyelami aktivitas fisik di balik layar. Nah, kan yang kalian tahu misalkan di depan itu kayak hasil foto dari studio foto kayak gitu misalkan. Ayo kita ajak mereka kayak, oh ternyata belakang layarnya seperti ini loh proses pengambilan foto yang tadi di post kayak gitu. Jadi kalian boleh ajak mereka untuk tetap menyelami aktivitas bisnis kalian dan tunjukkan bagaimana cara menggunakan produk. Biasanya kan ada tuh kita nggak ngasih tahu gimana sih cara pakainya. Nah, kalian boleh buat video atau foto tentang bagaimana cara menggunakan produk-produk yang kalian jual. Seperti itu untuk rencana konten. And next, tadi Kak Puda sempat bilang mereka di customer persona sukanya pakai channel apa sih, sosial media apa sih. Nah, ini dia ada beberapa sosial media yang di bagian sini, berupa sosial media yang digunakan untuk digital marketing. Sekarang, yang mana Kak yang terbaik? Nggak ada jawaban yang terbaik, tetapi channel apa sih yang kalian gunakan? Channel apa sih yang customer kalian gunakan di customer persona itu yang paling banyak? Nah, coba deh kalian share di sini, kalian pakai sosial medianya apa aja? Kalau Kak Puda, makainya Facebook, Instagram, dan juga LinkedIn. Dan kalau untuk bisnis, Kak Puda menggunakan platform Google Ads. Kalian pakai platform apa? Yuk share. Oke. Nah, kalau misalkan di campaign-nya masih blur, masih belum tahu mereka fokusnya ada di mana, kalian bisa menggunakan yang namanya campaign berbentuk apa. Seperti itu. Misal, campaign kalian berbentuknya video. Kalian boleh ngepost di TikTok, Instagram Ads, Facebook Ads, sama YouTube. Nah, kan kita ngomongin digital marketing ya, ini digital marketing channel. Kalau dia berbentuk gambar, kalian bisa ngepostnya di Instagram Ads, Facebook Ads, dan juga Google Display Network. Kalau dia berbentuk teks, kalian bisa menggunakan iklan penelusuran Google. Jadi kalau iklan itu dia paling atas di website kalian, itu ada tulisan Ads. Nah, itu menggunakan penelusuran Google. Twitter Ads juga bisa, LinkedIn Ads, dan juga Facebook Group. Nah, di Facebook Group ini yang gratis ya. Lanjut, kalau misalkan kalian ngiklanin produk langsung, itu bisa menggunakan marketplace itu sendiri. Jadi di entah itu Bukalapak, Tokopedia, Shopee, mereka udah punya marketplace sendiri. Dan kalau kalian ingin mengiklankan aplikasi, bisa menggunakan Facebook Ads dan juga Google Ads. Itu yang paling masuk, kayak gitu. Next ya. Terlepas dari semua itu, bisnis yang baik bukan hanya bagaimana bisnis yang kalian lihat di internet, tapi bagaimana keunikan produk Anda dapat dipercaya nggak sih dan memiliki nilai lebih dari kualitas kalian, kualitas dari bisnis kalian itu melampaui dari ekspektasinya. Oke, sementara Kak Puda stop sharing dulu. Kak Puda pengen lihat apa aja sih yang kalian gunakan. Oke, di Rizmunandar menggunakan IG, YouTube, dan juga TikTok. Pakai ads juga. Kalian udah pernah buat campaign ads nggak sih sebelumnya? Boleh dong share, kalian menggunakan platform apa?
Kalau Devivi pakai Quora, Telegram, sama Facebook. Telegramnya pasti pakai nonton Korea ya. Kalau Rosdiana pakai Facebook. Kalau Rismunandar pakai Facebook Manager. Paling juara untuk pengiklanannya Kak Puda. Iya, Kak Puda juga pakai itu, sama. Aku pernah pakai ads di Facebook Manager buat IG dan Facebook. Nah, oke, good. Mary Kristiana pakai Facebook, Rosdiana pakai Google My Business. Oke, Google My Business juga oke buat kalian. Tidak perlu ads, jadi mereka langsung mengiklankan paling besar gitu ya, free. Sampai map-nya pun kelihatan kayak gitu. Nurdini pakai Google Business. Federico pakai IG, Dea Wahyuni IG, Telegram, Facebook. Oke, cool. Kalian keren, udah pernah menggunakan platform-platform untuk beriklan. Nah, kira-kira waktu kakak lagi berapa menit ya, Kak Puda, biar sambil sharing untuk Velia. Izinkan waktunya sekitar 10 menit lagi. Oke, 10 menit lagi. Jadi di sini, oke, pengen pakai Google Ads tapi belum begitu paham. Nah, kalau pakai Google Ads, kalian harus punya akun Google AdSense-nya dulu. Habis itu baru buat campaign-nya. Atau harus ada website yang ingin diiklanin dulu, baru buat campaign-nya. Kayak gitu. IG sama Facebook. Oke. Nah, kalian di sini punya bisnis nggak sih? Biar Kak Puda nggak salah cerita. Kalian punya bisnis nggak sih? Boleh ceritain dong bisnisnya itu apa, namanya, dan juga di bidang apa. Punya bisnis herbal, fashion Kak, mulai rintis online shop. Online shopnya online shop apa? Kak Puda mau cerita ya, di sini Kak Puda punya beberapa bisnis sendiri. Itu yang pertama ada Smukah Kak Puda single fighter, yaitu ngejual alat-alat untuk party. Kalau di Bali kan sering banget ada party ya, jadi itu untuk ngebantu para fotografer awalnya untuk mereka nambah aksen ke fotonya, kayak gitu. Jadi itu cara Kak Puda ngebantu dengan membuka bisnis yang namanya Smukah. Yang kedua, karena pandemi, teman-teman musisi Kak Puda itu datang untuk minta dibuatin konser. Nah, Kak Puda sebenarnya nggak bisa bantu karena gimana cara buatin konser ke mereka gitu. Jadi Kak Puda mikir gimana sih caranya tetap mereka musisi ini tetap terkoneksi sama penontonnya, dan Kak Puda buat riset kecil-kecilan untuk nanya ke mereka kalau misalkan ada aplikasi buat live streaming konser, apakah mereka mau menggunakan. Nah, Kak Puda riset, akhirnya mereka mau, dan Kak Puda buat aplikasi yang namanya Konserku. Jadi Konserku itu buat nyatuin si musisi sama penontonnya. Jadi musisi sama penggemarnya bisa bertemu di Konserku. Jadi mereka si musisi tetap dapat penghasilan selama pandemi, dan juga si penonton tetap dapat bertemu dengan musisi yang mereka suka. Oke, kita lanjut lagi. Apakah harus download atau pakai Google Ads, Kakak? Oh, kalau pakai Google Ads, apakah harus download? Tidak. Kalau Google Ads bisa menggunakan websitenya. Jadi ada ads.google.com. Di sana kalian bisa coba buat ads-nya. Oke. Milik pribadi planner, jasa dekorasi wedding. Wah, lagi ngetren ya jasa dekorasi wedding. Keren sekali. Nah, sekarang Kak Puda lagi kerja. Kalau Kak Puda di Safaga Indocrew kerja sebagai digital marketing. Jadi Kak Puda buat campaign mulai dari buat foto, video, hingga melakukan ads-nya. Jadi kalau kalian pengen belajar banyak, boleh tanyain hari ini apa. Siapin aja pertanyaannya, nanti di sesi tanya jawab Kak Puda bakal jawab semua. Apalagi ada yang punya bisnis lagi, wah sama juga bagian digital marketing, social media spesialis. Nah, kalau social media spesialis dia pasti jadi admin social media. Nah, dia bakal buat konten, buat caption, copywriting, sampai kegercepan ngebales komentar kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu, Kak Riz. Benar-benar. Biasanya Kak Puda kayak gitu juga. Sama. A to Z digital marketing. Seperti itu. Kira-kira ada yang udah pernah riset belum kalian? Kayak Kak Puda bilang tadi, yang di customer persona. Kira-kira kalian udah pernah nanya nggak sih sebenarnya
sebenarnya customer kalian itu ingin apa kayak gitu. Udah pernah nanya nggak sih sebelumnya? Kalau belum pernah, kalian boleh tuh coba pakai Google Form atau buat kuesioner satu persatu. Jadi kalian chat personal satu persatu untuk nanyain hal-hal yang ini. Jadi biar campaign kalian itu nggak beralih jauh dari sebenarnya customer kalian. Jadi emang kalian benar-benar klik sama customer kalian. Ini ingat ya di screenshot sama satu lagi yang ini. Oke, Kapda pengen lihat lagi. Kata kunci gimana? Kata kuncinya bisa nyari di keyword.google.com ya. Jadi kan cari kata kuncinya dulu. Kalau mau ngiklan di Google Ads itu kalian harus cari kata kuncinya dulu yang matching sama bisnis kalian. Baru kalian buat campaign-nya seperti apa. Baru nyusun kata-kata copywriting-nya seperti apa. Kayak gitu. Ada di ini. Keyword Planner, ads.google.com/keyword planner. Izin Kak Puda, waktunya 5 menit lagi ya. Oke, siap. Mana linknya, Kak? Bentar ya. Kalian pada suka ngiklan di Google ya? Keyword Planner. Privately. Oke, sorry. Oke, bisa tolong di-send. ads.google.com/keywordplanner. Kalian bisa ngeset iklan di sana kalau pakai Google Ads. Oke, mungkin materi dari Kak Puda itu dulu. Nanti lanjutinnya di sesi tanya jawab ya. Halo Kak Velia. Oke, terima kasih banyak Kak Puda atas ilmunya, keren banget. Teman-teman boleh dong tepuk tangan online buat Kak Puda. Oke deh. Nah, buat teman-teman yang nggak sabar pengen bertanya sesuatu atau misalnya lebih dari satu pertanyaan ke Kak Puda, bisa banget, tapi tolong ditahan dulu. Nanti kita akan ada sesi Q&A ya teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, setelah materi yang super banget dari Kak Puda telah disampaikan, selanjutnya langsung saja kita undang Bapak Adi Prasetyo. Selamat siang Pak, masih bisa terkoneksi kah? Masih atuh. Oke. Selamat siang. Baik, Pak Adi Prasetyo. Oke, sebelum Pak Adi menyampaikan materi, saya ingin menyampaikan beberapa sedikit latar belakang dari Bapak Adi dan juga prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh Pak Adi. Ini kalau saya baca CV-nya aja udah merinding sendiri ya. Semoga bisa memotivasi kita semua sebagai generasi muda. Oke, teman-teman. Amin. Baik. Nama lengkap beliau adalah Bapak Dr. Adi Prasetyo, STMM, dan riwayat pekerjaan beliau pernah bekerja sebagai dosen di Telkom University, dan juga beliau berpengalaman sebagai Business Development Manager Telkom Professional Certification Center, dan juga beliau pernah menjabat sebagai Marketing Analyst PT Telekomunikasi Indonesia, dan juga beliau
pernah menjabat sebagai Network Engineer di PT Telekomunikasi Indonesia. Riwayat pendidikan beliau antara lain S1-nya di Telecommunication Engineering at Telkom University Bandung, S2-nya di Magister Management at Stikubang University Semarang, dan S3 beliau meraih gelar doktor dengan ilmu manajemen di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan juga beliau ini sudah banyak sekali mempublikasi artikel dan juga jurnal ya Pak ya, baik itu dalam skala nasional hingga internasional. Wow, keren sekali. Dan beliau juga aktif dalam mengikuti pengabdian masyarakat. Nah ini teman-teman ya, contoh yang sangat baik untuk kita semua, tidak hanya pintar dan cerdas untuk diri kita sendiri, tetapi juga bisa mengabdi ke masyarakat. Baik, mungkin situ saja perkenalan singkat untuk Pak Adi Prasetyo. Langsung saja saya persilakan kepada Pak Adi untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Silakan Pak, waktunya 25 menit dari sekarang ya Pak. Ya, terima kasih ya. Mbak Pelia Jumanis. Ini ada pertanyaan dari teman saya nih, mudah-mudahan nggak tahu ya. Ada kaitannya dengan Bu Marina Jumanis nggak? Kebetulan itu hanya nama saja Pak, hanya singkatan. Gitu ya. Iya. Baik, silakan Pak. Terima kasih ya atas kesempatannya. Sebelumnya saya sampaikan dulu terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih ya, dan juga kepada Ibu Rusliana SE atas kesempatannya untuk sharing lah ya di sesi kali ini. Di sini saya kemarin diminta sama Mbak Grace ya, Grace Angel untuk sharing nih tentang raih potensi pasar dengan digital marketing. Ini kalau topiknya luas gini banyak sudah bisa dipoto ya. Tadi dari Mbak Pudasari tadi udah motret dari konten marketing tadi ya, menarik itu. Kalau kuliah itu konten marketing itu satu semester sendiri ya. Salah satunya memang tadi adalah masalah persona dulu yang dibikin ya setelah kita melakukan riset. Nanti kita akan coba dalami beberapa alternatif yang lain, mudah-mudahan nanti bisa tercover dalam waktu yang singkat. Setelah saya pikir-pikir ya, ini kan ada kelas entry dan sebagainya di awalnya. Saya coba share screen dulu sebentar. Judulnya adalah yang ini ya. Jadi saya coba bawakan you.ing ya, Smart Guide jualan online. Ini saya campur antara, jadi saya pengen nanti begitu teman-teman selesai nih ya dari ngelihat acara hari ini, semua langsung tergerak untuk bikin perusahaan digitalnya masing-masingnya. Kalau kita ngomong digitalnya panjang ya sebetulnya, cuman kita batasi aja penggunaan internet aja ya untuk digitalnya. Jadi karena kalau ngomong digital kan banyak ya, TV digital juga ada, radio digital juga ada, jam digital juga ada gitu kan. Nah, CD juga termasuk digital ya. Tapi kalau buku-buku biasanya pada bilang digital itu ya kaitannya dengan internet marketing biasanya. Nah ini Smart Guide jualan online juga saya ambil dari judul buku saya yang saya tulis tahun 2000 berapa gitu ya. Nah, ini saya tulis untuk seminar nasional di raih potensi pasar dengan digital marketing untuk STE Kasih Bangsa. Jadi saya juga sebenarnya kerjaan utamanya saya ngajar ya di mana Telkom University ya, di Fakultas Ekonomi di manajemen juga. Tapi saya juga ada project sampingan lah gitu ya, bikin kursus online.com gitu. Jadi dulu ceritanya saya kan tadi mungkin udah sempat dengar ya di awal-awal sempat beberapa ganti-ganti dari engineer jadi marketer, sekarang jadi dosen gitu. Jadi dulu tuh ceritanya tuh awal-awal saya itu punya ide gitu ya, pindah dari yang namanya engineer ke marketing itu kan berubah total ya. Di engineer itu dulu saya disuruh bikin website gitu ya, kemudian belajar database segala macam, terus begitu jadi marketing itu yang dipakai itu ya Office ya, MS Word gitu kan, Excel, PowerPoint gitu. Aduh, terus gimana nih biar nggak sayang gitu ilmu yang udah saya pelajari ya. Saya coba tulis di internet online dan ternyata responnya bagus. Kemudian dari sana nanti saya muncul ide untuk bikin kursus online.com untuk menjembatani orang dan ngasih solusi di sana. Itu ceritanya terkait sama kursus online.com. Nanti saya akan ceritain lagi di belakang kalau masih ada waktu. Nah, ini kalau kita ngomong tentang internet, ini saya ingin paling awal nih mencoba motivasi teman-teman dulu nih yang ada ya, bahwa internet ini sekarang benar-benar luar biasa potensinya. Makanya orang tuh berbondong-bondong nih datang ke sini. Tadi Mbak Puda udah mulai motret sedikit dari usaha mikro dan kecil ya. Nah, tadi juga Bu Rusliani juga ada cerita ini.
internet Indonesia ada berapa? 73%. Ya, itu angkanya nggak main-main ya. 73%. Kalau kita lihat surveinya itu angkanya itu sekitar 197 juta. Ya, 100 ya 200 juta lah biar gampang ya. Nah, jadi nanti teman-teman itu lihat tuh potensi segitu banyak itu nggak main-main. Ya. Kalau kita compare nih sama misalnya negara tetangga kita tuh Malaysia ya, itu seluruh populasinya mulai dari bayi kecil sampai orang tua yang sudah mau meninggal itu berapa? 30 juta. Ya. Jadi kebayang nggak betapa gedenya tuh angka 200 juta? Makanya orang tuh pada datang ke sini. Terus apa lagi kalau kita lihat foto yang lain lagi ya? Peningkatannya ya. Peningkatan pengguna internet di Indonesia itu berapa sih? Dalam waktu 1 tahun, kemarin saya lihat di data terakhir dari mana, APJI, itu jumlah penggunanya itu naik berapa coba? 25 juta setahun. Ya, 25 juta. Coba sekarang kalau kita pikirkan lagi, setahun 25 juta. Ya. Kalau sebulan berapa kira-kira ya? Ya kalau 24 juta gitu, kita coba bagi 12 saja ya, kan kira-kira 2 juta ya sebulan nambahnya kan. 2 juta sebulan, kalau sehari kira-kira ada berapa? Nah, mungkin sekitar 66 ribuan user baru di Indonesia. Ya. Kalau kita hitung lagi nanti per jam, ya 3 dibagi 24 ya, terus nanti per menit berapa, Anda bisa bayangkan. Ya. Makanya ini saya akan coba stop share dulu sebentar ya, maaf ya. Saya akan share screen di seluruh screen saya. Saya akan share dulu di sini nanti ya. Ya, ada timer di sini ya. Saya akan coba hitung berapa lama nanti saya presentasi ya, mulai dari sekarang dalam detik nanti. Dan kita akan lihat teman-teman itu sudah menyia-nyiakan berapa banyak orang, gitu ya. Untuk dalam satu sesi kita mendengarkan 25 menit ini. Kalau kita hitung tadi 25 juta itu dalam waktu satu detik itu ada 0,7 user. Jadi setiap 2 detik itu muncul ada satu lagi user internet baru di Indonesia. Gitu ya. Jadi kebayang betapa cepatnya saat itu berubah. Nah, sekarang saya akan coba mulai masuk ke dalam materinya ya. Untuk start ke dalam materi ini saya mau mulai dengan sebuah cerita. Ya, ceritanya. Saya nggak tahu nih cerita ini nanti relevan apa enggak. Untuk itu saya minta teman-teman untuk bantu saya biar saya tahu nih yang tahu berapa banyak ya. Tadi Mbak Budaksari udah mulai nyinggung masalah Telegram yang dipakai untuk nonton drakor ya, drama Korea ya. Nah, ini saya mulai startnya ini adalah dengan menggunakan cerita tentang drama Korea ya. Ada berapa banyak nih teman-teman yang nonton drama Korea ini? Startup. Ini saya ambil contohnya Kis karena Dasar nonton ya. Tim Han Ji Pyong oke ya, soalnya Imelda Patricia. Tim lain mungkin bisa ya menyebutkan di sini siapa yang masuk tim Dosan dan tim Han Ji Pyong. Saya ingin tahu ya di sini ya. Siapa aja yang masuk ke sana. Jadi kalau saya cerita sedikit ini ya buat mungkin yang nggak nonton, di dalam di dalam cerita drama Korea tadi cerita tentang sebuah perusahaan tentang startup ya, startup bisnis di kayak Silicon Valley-nya tapi untuk di Korea gitu. Pemeran utamanya itu ada 3 orang. Yang pertama adalah ini ya, Han Ji Pyong ya. Jadi Han Ji Pyong ini orangnya pinter bisnis. Ya. Dia menang dalam kayak Mbak Budaksari gitu ya, menang di startup gitu ya untuk startup gitu. Dan dia sangat berpotensi gitu ke depannya. Terus dia kenalan dengan seorang wanita yang namanya Dalmi, ya kan? Nah, ini dia dia suka dengan Han Ji Pyong dan sebaliknya gitu ya. Terus nanti si Han Ji Pyong ini diminta nih untuk melakukan semacam kegiatan untuk menutupi kesedihannya Dalmi. Nah, terus dia menggunakan nama orang lain gitu karena nggak berani pakai nama sendiri, mungkin nggak terlalu pede gitu ya, untuk ngirim surat atas nama orang lain yang namanya adalah Nam Dosan gitu. Nah, kemudian di singkat cerita
nanti akhirnya dalam itu nanti akan ketemu juga dengan 6 dosen. Ya, nah, saya nggak tahu deh, tim 6 dosen ada berapa orang ya? Coba. Yang masuk kelompok saya siapa aja nih? Saya nggak tahu berapa banyak. Nah, ini sampai menimbulkan ributan luar biasa di mana di online marketingnya, di mana di sosial media. Coba saya lihat chat dulu ya. Febri netral, Pudasari Todosan, oke ya. Injay, ya ini ada masuk Injay ya. Ada juga tim Dalmi dan sebagainya ya. Oke, ini menarik ya. Jadi ini di sini kalau kita cerita tentang 6 dosen ini, dia orangnya ini jenius matematik gitu ya. Dia senang main logika dan dia programmer yang handal gitu ya. Sehingga nanti dia akan bikin sebuah startup yang memanfaatkan artificial intelligence. Ya, saya udah ngajar juga di kampus tentang artificial intelligence for business itu. Jadi di sana bikin apa nih ya? Mungkin teman-teman kalau ingat dia bikin startup untuk apa? Untuk mengenali tulisan. Ya, itu penting nggak sih? Penting ya. Kalau teman-teman yang pernah kerja di keuangan, waduh itu ya, yang namanya meriksa kwitansi itu bisa bikin mata beler. Satu-satu dilihat kan, cocok apa enggak dengan laporannya gitu kan. Nanti kemudian ditulis, wah itu bulat pokoknya, susah setengah mati itu. Nah, itu nanti kalau startupnya dosen itu ada yang nyoba di Indonesia terus berhasil untuk bisa baca kwitansi itu luar biasa. Silakan kalau punya ide itu terus gandeng teman-teman di yang AI, kemudian coba bikin produk itu mungkin nanti bisa jalan ya. Nah, jadi di sana ada 2 perusahaan yang terlibat. Yang pertama adalah perusahaannya Dosan yang merupakan startup teknologi yang mencoba untuk membantu perusahaan untuk membaca tulisan tangan. Satu lagi perusahaannya Han Ji Pyong. Ya, Han Ji Pyong ini juga jadi pimpinan perusahaan yang merupakan perusahaan capital venture. Ya mungkin secara teknologi nggak secanggih Dosan mungkin ya, tapi dia secara bisnis jauh lebih sharp dia ya. Nah itu dia. Nah jadi teman-teman yang punya skill yang berbeda-beda jangan usah khawatir ya. Kalian pasti punya sesuatu. Nggak perlu mikir bahwa untuk di startup itu harus punya kemampuan teknologi yang luar biasa. Kalau kalian punya kemampuan bisnis ya cuma di sana bisnisnya ya. Teman-teman yang di bidang teknis itu mereka ya mungkin bisa ya develop aplikasi gitu ya, bikin teknologi baru, tapi mereka biasanya lag di bidang yang lain. Nggak ngerti bagaimana marketing sesuatu ya, nggak ngerti bagaimana cara ngomong dengan orang lain ya kan, kayak dosen itu kan gimana orangnya kan, susah ya kan untuk sosialisasi kan nggak selincah si Han Ji Pyong gitu kan. Sehingga teman-teman harus yakin nih, gue punya sesuatu. Dan setiap orang pasti bisa untuk mengkontribusikan sesuatu terhadap sebuah startup. Karena startup itu nggak melulu teknologi, ada juga hukumnya di sana, ya. Ada juga keuangannya di sana, ada marketing di sana, ada operation juga di sana. Nah, kita hari ini akan coba mendalami tentang khusus untuk bidang manajemen yang namanya marketing, khususnya marketing online, gitu ya. Oke, saya akan kembalikan dulu wajah saya ke seperti semula, biar nanti teman-teman nggak salah fokus ya. Oke, inilah sesungguhnya wajah yang aslinya. Jadi mohon maaf kalau yang tadi sedikit tidak tepat ya. Oke, saya beri dulu ke background yang seharusnya digunakan di sini. Oke. Nah, tadi saya juga sebenarnya waktu menggunakan wajah Dosan dan Han Ji Pyong tadi, saya juga menggunakan teknologi AI ya, artificial intelligence, terutama yang namanya GAN ya, Generative Adversarial Network. Kalau ngomong tentang teknologinya, dan ini bisa digunakan untuk ini namanya saya tadi melakukan deepfake ya. Jadi pura-pura jadi orang lain untuk misalnya. Nah sekarang kenapa kok saya tadi menceritakan tentang Dosan dan tentang Han Ji Pyong? Nah, pertanyaannya di sana ya. Saya lihat tim Dosan sama tim Han Ji Pyong, ada ketambahan juga tim Dalmi dan tim sopo mak tadi itu ya, Injay juga masuk, ternyata saya nggak masuk dalam itu ya. Jadi mohon maaf yang Injay tadi saya nggak nyiapin karena nggak nyangka ada jawaban Injay di sini ya. Jadi, mohon maaf sekali. Oke, saya akan lanjutkan lagi dengan share screen saya. Oke, balik ke sini lagi. Kenapa kok tadi saya share tentang Dosan dan tentang Han Ji Pyong ya? Nah,
Kalau kita ngomong tentang perusahaan, tentang bikin usaha, ya, tentang bikin usaha, itu kita jangan lupa, ya, kita itu sebetulnya ngasih solusi. Ya. Kita coba untuk ngasih solusi. Kita berikan solusi untuk orang lain. Makanya tadi di depan tadi juga Mbak Puda juga udah bilang, kan, apa yang bisa kamu kasih buat orang lain. Jadi motif utamanya biasanya yang berhasil itu nggak dari duit dulu, ya. Duit itu datang belakangan. Pertama kita pengen bantu orang dulu. Apa sih yang gue bisa bantu buat orang lain, gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman yang harus pikirkan dulu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya gue bisa ngasih solusi buat orang lain, gitu ya. Saya contohnya waktu bikin kursus online dokter itu ceritanya gini, saya kan senang programming, ya. Kemudian saya udah sharing itu di website saya namanya protlon.com tentang tutorial bikin website gitu, tapi setelah itu bingung monetize-nya karena waktu itu yang namanya AdSense belum terlalu, nggak kayak sekarang, ya, masih sedikit, dan waktu itu kalau dihitung-hitung paling sebulan dapatnya cuma ya ratusan ribu aja gitu, jadi nggak terlalu signifikan. Akhirnya waktu itu saya coba bikin produk sendiri namanya kursusonline.com. Nah, dari mana munculnya itu? Nah, itu munculnya karena saya memang berkecimpung di sana. Jadi tahu kalau orang mau belajar sesuatu, apalagi programming, itu ada problemnya di sana. Alternatif yang ada apa aja sih? Satu, belajar mandiri otodidak dari internet, ya kan? Masalahnya apa? Kececeran di mana-mana, ya, sulit untuk mencari tutorial yang terstruktur misalnya. Yang kedua, alternatif lain, baca buku. Baca buku apa masalahnya? Mau praktikum susah, gitu ya. Kemudian kalau yang kursus beneran, masalahnya apa? Dia mahal biasanya, kemudian harus alokasikan waktu. Nah, jadi saya coba bikin aplikasi yang bisa membantu orang untuk belajar secara online, ya, dan bisa langsung praktik sehingga mengatasi masalah apa? Masalah orang yang kesulitan untuk mengalokasikan waktu, kemudian juga mengatasi masalah orang tidak bisa langsung praktik. Nah, itu jadi karena kita berkecimpung di sana maka akan mudah bagi kita untuk menemukan, ya, solusi apa yang bisa kita sediakan untuk orang lain. Nah, itu nanti akan menuju ke slide yang berikutnya, ya. Di slide berikutnya ini nanti kita akan lihat tentang ideas, ya. Jadi kalau di buku saya ini yang Smart Get Jualan Online ini, saya ceritakan ada 2 sumber ideas, ya, yaitu kopi dan hobi, ya. Soal ini B-nya kurang 1, ya. Jadi ide itu datanya dari mana sih? Coba kalian temukan dulu pain point-nya orang tuh apa sih? Kalau teman-teman ini punya hobi di bidang jahit-menjahit, apa pain point-nya di sana, ya? Mbak Puda mungkin senang tentang bom asap gitu, ya. Kemudian, wah, ini ternyata bisa dibikin solusi untuk apa? Untuk orang fotografi. Nah, itu pasti dia sudah paling tidak pernah bergaul dengan orang-orang di fotografi dan di dunia bombing asap, bukan bombing beneran, ya. Nah, dari sana bisa langsung tahu ternyata orang itu kesulitan nih untuk bikin untuk bikin asap yang berwarna, mungkin, ya. Nah, sehingga di sana mungkin diberikan solusi kayak tadi yang saya lakukan. Nah, untuk untuk dapatnya bisa dari hobi, bisa dari kopi. Kalau hobi yang tadi saya ceritain dari saya, kemudian kalau kopi ini datangnya dari mana? Dari meniru, ya, ATM kalau biasa kita bilang, amati, tiru, dan kita modifikasi. Contohnya tuh, ya, kalau pengen gampang, ya, sebenarnya kalau produknya juga banyak, ya. Tapi kalau lihat di YouTube misalnya, teman-teman mungkin bisa lihat, ya, ada yang pada jadi content provider di sana, tapi ngambil dari konten-konten existing yang sudah ada. Misalnya nih, ya, ada konten tentang transformasi tukang cukur, ya, ngambil orang geladangan di jalanan, bawa ke tempat cukurannya, potong sampai bagus, wajahnya ganteng, transformasi luar biasa. Ternyata tuh followersnya banyak, ya kan? Yang nonton juga banyak. ASMR misalnya, ya, kok krak gitu, ya. Orang bikin sesuatu terus nanti di shoot ada suaranya, kemudian diambil sama dia. Nah, itu juga ditiru di Indonesia, kemudian coba modifikasi dengan gaya kita, kemudian nanti kita coba launch. Nah, ini model yang copy. Nah, kalau kita hobi, ya, itu kalau saya
lebih senang pendekatan hobi ya. Kenapa? Ya, karena gini ya, kalau kita hobi itu kita akan lebih mudah untuk mencari celahnya. Kalau kita pakai kopi kita masih harus belajar dulu tentang marketnya ya, tentang bagaimana cara create-nya. Nah, kalau kita tentang hobi itu akan mudah. Hobi itu membuat kita apa ya? Jadi jadi gampang untuk menjelaskan sesuatu, gampang untuk mencari solusi tentang sesuatu, gitu ya. Baik, kembali lagi nanti ya kita ke materi ya. Nah, oke, saya akan share screen untuk kelanjutannya lagi. Maaf, bisa diulang barusan ini? Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Oke, ya. Saya akan coba sedikit cepat aja kalau gitu ya. Nah, saya akan share screen. Oke. Nah, tadi sudah sampai tentang idea generation ya. Jadi teman-teman sekarang sudah punya 2 ideas untuk copy dan home ya. Nah, ini waktunya tadi tinggal 5 menit, jadi saya akan coba sedikit percepat tentang marketing. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu teman-teman jangan sampai keliru ya, mengartikan bahwa marketing itu hanya urusan promosi aja. Ya. Jadi marketing itu tidak hanya terkait sama promosi. Jadi promosi itu hanya sebagian dari marketing. Cuma nanti saya akan sampaikan di dalam materi ini adalah tentang online marketing communication saja. Ya, bukan tentang yang lainnya. Kalau kita mau marketing sebenarnya luas ya. Ada strategi marketing yang namanya STP ya. Tadi salah satunya tadi sudah disebut prosesnya di sama Mbak Budasari, SWOT analysis. Itu pada saat kita mencoba mengcompare antara faktor internal dan faktor eksternal. Sehingga kita tahu nih, gue punya apa, di market punya apa, kekuatan saya di mana, itu nanti akan saya share ke sana. Sehingga nanti munculkan positioning produk kita. Kemudian nanti eksekusinya pakai apa? Biasanya kita kenal dengan marketing mix, ya kan? Produk, price, place, dan promotion. Kalau service ada tambahan yang lain. Nah, sekarang biasanya nih kalau orang-orang ngomong marketing itu yang langsung kebayang adalah online marketing promotion ya atau communication sebenarnya tentang promotion ya. Nah, tadi Mbak Buda sudah sebagian besar menyinggung tentang sosial media marketing yang mostly ada di sana. Nah, saya akan coba sedikit kembangkan lagi framework-nya supaya nanti teman-teman bisa punya alternatif lain karena saya pikir teman-teman tadi dari pertanyaan-pertanyaan sama yang ke Mbak Buda tadi sepertinya sebagian sudah mulai mengeksekusi yang sosial media marketing ya. Nah, kalau kita ngomong tentang alternatif sebetulnya banyak sekali ya untuk melakukan online marketing communication tadi. Nah, saran saya nanti teman-teman ya nanti coba deh mulai bikin website dulu ya yang di tengahnya. Nggak susah kok bikin website ya. Nanti teman-teman bikin blog aja ya. Nanti ini buat apa? Biar bisa dijangkar ya. Jangkar kita pada saat mengeksekusi program online marketing communication kita. Terutama kalau kita mau ngomong tentang konten marketing, itu kita harus sebaiknya punya jangkar dulu di tengah. Ya, sehingga nanti akan kita bisa sebarkan kemana-mana dan juga nanti akan berguna untuk di search engine gitu ya. Nah, kalau kita mau alternatif dulu ada sosial media ya kan, ada website orang lain, kita bisa pasang banner di sana ya, atau di advertising network seperti yang tadi sebagian sudah menanyakan ya, di Google AdSense misalnya. Kemudian juga ada tentang email marketing ya. Kemudian juga ada bisa gunakan juga marketplace, ya, mobile ads, search engine ada 2 alternatif ya. Ada bisa menggunakan natural listing atau bisa dikenal dengan SEO dan juga yang paid listing atau yang Google Ads yang kita kenal ya selama ini ya. Di paid listing ini kan kita harus bayar ya. Untungnya apa di paid listing ini? Ya cepat. Nggak untungnya apa? Bayar. Ya. Kalau SEO ya gratis ya nggak gratis amat ya kalau kita ngerjain orang lain gitu ya harus bayar juga. Tapi kalau kita kerja sendiri ya relatif gratis cuman bayar pakai waktu gitu karena ini biasanya butuh proses yang cukup lama untuk melakukan promosi. Nah, ini alternatifnya. Cuman ya, kalau saya sih kalau mau start dulu dari awal jangan terlalu kompleks kayak gini ya. Mungkin sebaiknya saya akan coba berikan yang lebih sederhana di sini. Saya bilang simplified framework di sini. Ya. Jadi silakan lihat di tengah ini ada yang namanya blog. Nanti teman-teman kalau bisa bikin itu nanti pakai blogspot itu udah cukup ya di Google ya. Itu cara bikinnya gampang sekali. Tutorialnya banyak di mana di YouTube. Itu nanti akan kita jadikan jangkar dari semua program konten marketing kita. Nah, yang namanya konten marketing itu apa sih outputnya? Yang dikatakan konten marketing bagus itu ada 2 outputnya. Kalau kita baca bukunya konten marketingnya, 1 konten ini viral di sosial media. Yang kedua
dia posisi di search engine harus bagus. Ya, artinya nanti kita bikin satu konten, ya mungkin nggak semua konten kita bakal kayak gitu ya, tapi kita punya pojoknya lah, mana berapa konten yang mungkin akan akan perlu kita optimasi untuk search engine dan juga untuk sosial media. Nah, izin waktunya 1 menit lagi ya Pak. Oh ya, baik. Oke. Jadi nanti setelah bikin blog, nanti teman-teman bisa mulai bikin konten di sini. Kemudian nanti di sini Anda bisa gunakan search engine untuk search engine optimization. Caranya maka nanti ya, saya kira teman-teman bisa belajar sendiri di online lah ya, di YouTube. Kemudian untuk saya ini yang pakai Google Ads ya. Tadi sebagian udah diceritain sama Mbak Pudaksari. Untuk yang di sosial media juga sama ya, kita bisa berbayar juga pakai sosial media ads dan juga bisa menggunakan yang konten posting yang modelnya free ya. Kemudian nanti kita juga bisa manfaatin juga online marketplace ya. Ini kenapa saya bikin model kayak gini? Karena saya lihat sekarang kalau teman-teman mau menggunakan taktik SEO ini agak berat. Beratnya apa? Saingannya sama marketplace. Jadi kalau teman-teman nanti ketik misalnya jualan baju ya, terus nanti nembak kata kunci jualan baju. Itu kalau dilihat yang muncul siapa? Ya udah ya, Shopee, Lazada itu dia mereka duitnya banyak, orangnya canggih-canggih. Makanya saya bikin framework kayak gini untuk bisa sedikit mensiasati ya. Jadi teman-teman nanti jangan nembak kata kunci yang langsung ke dalam online store ya, tentang produk kita, tapi gunakan kata kunci yang masih related. Misalnya kalau jualannya jualan jilbab misalnya, nanti bisa gunakan kata kunci tips memilih jilbab. Nah itu biasanya less kompetitif di sana keywordnya. Nah mudah-mudahan nanti dari sana orang akan jadi customer kita di online store atau di marketplace yang kita miliki, gitu ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih ada beberapa slide lagi. Saya juga ingin menyampaikan beberapa praktikumnya ya. Tapi kayaknya mungkin waktunya nggak cukup. Ini aja mungkin. Jadinya harus ngapain nih gue gitu sekarang ya. Jadi yang perlu dilakukan sekarang adalah teman-teman bisa lakukan riset ya. Coba keyword riset lakukan. Anda bisa gunakan tadi yang disebutkan sama Mbak Pudaksari ya, menggunakan Google Ads keyword analisis. Kemudian kalau itu kan maksudnya agak susah harus pakai kartu kredit ya. Mungkin alternatif lainnya harus pakai The Hood ya. Jadi itu bisa juga dipakai untuk memberikan gambaran kira-kira berapa banyak sih market kita ini. Mereka punya interestnya apa aja ya. Kemudian nanti bikin platformnya, blognya seperti apa, bikin blognya, bikin sosial medianya, kemudian juga bikin online store-nya sama marketplace. Setelah itu waktu plan, bikin kalender. Ya, jangan lupa ya, sosial media ini kenapa saya tuh nggak terlalu senang pakai. Saya tahu caranya tapi nggak mau melaksanakan. Dosen kan boleh ya. Dosen itu kan teorinya ngerti tapi masa melaksanakan lain urusan ya. Jadi karena dia harus butuh tadi ya gercep ya tadi bilang ya Mbak Buda ya. Jadi kita benar-benar harus selalu engage sama customer kita. Itu yang saya kurang bisa di sosmed ya. Dan harus bisa sosialisasi. Saya itu modelnya kayak dosen gitu, sosialisasinya kurang bagus gitu ya. Nah di sini konten kalian nanti bisa bikin topik-topik kapan kontennya mau diposting, di mana, tentang apa itu nanti. Dan itu nanti teman-teman kan ini ada dari manajemen ya. Manajemen itu kan plan, kemudian ada POAC ya, organizing itu sama controlling kan. Nah, ini plan dulu nih, pakai kalender. Setelah itu dieksekusi ya. Posting kontennya, kemudian taruh di sosial media, dioptimasi untuk search engine dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti baru dilakukan evaluasi. Di evaluasi ini nanti teman-teman harus gunakan banyak tools ya. Kalau di sosial media itu ada analitiknya, kalau di blog kita atau di website juga kita punya yang namanya Google Analytics untuk mengukur performa dari website kita. Baik, mungkin itu aja. Slide yang lain nanti mungkin bisa teman-teman download aja ya di ukurnya. Di sini saya kasih berapa toolsnya mungkin teman-teman nanti kalau ingin pakai ada Google Master, Analytics dan sebagainya. Dan yang penting ini saya di sini sekarang ya. Start your .ink now ya. Karena apa? Karena nggak sekarang terus mau kapan gitu ya. Start dari mulai sekarang. Nah, kita kalau balik lagi ke timer kita tadi, kita udah ada di menit ke-25 ya. Di menit 25 ini ada berapa yang sudah kita sia-siakan pengguna baru kalau teman-teman nggak menggunakan online media ini? Ya, ada 1.500 yang barusan ini pengguna baru internet di Indonesia. Kalau teman-teman ke arah market yang lebih besar di luar negeri, itu besarannya dalam waktu tadi 25 menit ada nambah 15 kali lagi dibanding itu ya, sekitar 6.000 orang yang barusan kita ngomongin.
Baik, itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau barusan sedikit melewati dari waktu seharusnya. Saya kembalikan kepada Mbak Velia Jumatis. Baik, terima kasih Bapak Adi atas penyampaian materinya luar biasa dan tentunya menghibur kita semua juga ya Pak, mengingatkan kita kembali terhadap drakor yang hits banget yaitu Iya, Star. itu aduh benar-benar bikin keramaian ya. Jadi Dan terbelah bikin itu ya, semangat lagi. terbelah ya. Sosial media. Ya, tapi luar biasa ya Pak. Jadi memberi contoh yang real bagaimana cara kita mengimplementasikan digital marketing itu sendiri menggunakan AI. Oke, teman-teman boleh kasih tepuk tangan online-nya untuk pemateri hebat kita yaitu Pak Adi. Yo, oke. Terima kasih banyak Pak Adi atas materinya yang luar biasa dan saya yakin teman-teman banyak sekali yang mempunyai pertanyaan. Tetapi teman-teman tahan dulu. Setelah ini kita akan mengadakan sesi Q&A tetapi setelah jeda iklan berikut. Teman-teman panitia boleh langsung dinyalakan videonya. Perkenalkan, nama saya Calvin. Saya sudah bekerja di salah satu perusahaan pertambangan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 setelah diangkat menjadi supervisor finance di perusahaan ini. Yang saya suka dari ST Kasih Bangsa adalah bagaimana mereka menyiapkan anak didiknya, memiliki kualitas yang tangguh, pandai semuanya, attitude-nya baik sekali, dan kemudian dalam bekerja terlihat memang mereka lebih baik dari karyawan-karyawan lulusan dari universitas lainnya. Dalam rangka meningkatkan upaya testing dan juga tracing, Menristek Bambang Brojonegoro Selasa pagi menyerahkan alat pendeteksi COVID-19 buatan Universitas Gadjah Mada G0C 19 dan alat tes antigen CPAT pada buatan Universitas Padjadjaran kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
Baik, untuk acara selanjutnya kami ingin mempersilakan Bapak Dr. Eka Wahyukasih SH.MH, SEMM, SPD, dan MPD selaku CEO dan founder Kasih Bangsa Group serta sebagai ketua tim pakar untuk memberikan tanggapan terhadap materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber hebat kita hari ini. Kepada Bapak Eka, waktu kami persilakan 10 menit dari sekarang, Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Pasim Bandung, yang saya hormati Ketua ST Kasih Bangsa, yang saya hormati Ketua STI Wiyata Mandala, yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI, yang saya hormati pimpinan BNI Cabang dan Mogot, yang saya hormati, saya banggakan speaker kita, narasumber kita yang luar biasa, Ibu Pudaksari, Bapak Dr. Adi Prasetyo, dan moderator kita juga luar biasa, Ibu Velia Jumarnis, Bapak Ibu dosen, mahasiswa-mahasiswi, serta seluruh peserta e-seminar nasional seri ke-38, udah seri ke-38 dari STI Kasih Bangsa, hasil kerjasama dengan Universitas Pasim, STI Wiyata Mandala, UPI IAI, dan BNI Cabang dan Mogot, dengan topik Raih Potensi Pasar dengan Digital Marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam sehat, dan salam Indonesia buat kita semua. Tentu pada kesempatan ini saya ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada dua narasumber yang memang telah memberikan paparan dan pencerahan kepada kita semua, khususnya kepada mahasiswa kampus STI Kasih Bangsa dan beberapa perguruan tinggi yang bekerja sama, serta mahasiswa-mahasiswi dari perguruan tinggi lainnya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan adanya e-seminar hari ini dengan tema yang sangat strategis, tentu ini merupakan suatu motivator bagi mahasiswa-mahasiswi kita yang berasal dari berbagai daerah, agar mereka didorong bukan lulus untuk mencari kerja, tetapi lulus untuk menciptakan pekerjaan bagi banyak orang. Sehingga Indonesia pengangguran akan makin cepat menurun dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia akan makin dekat di depan mata dengan banyak sekali edukasi seperti ini. Nah, hari ini e-seminar ini diselenggarakan oleh mahasiswa-mahasiswi STI Kasih Bangsa semester 3 dan 5 dalam kerangka pelajaran inkubasi bisnis. Jadi mereka satu kelas ada 4 kelompok dan membuat 4 e-seminar nasional tentang startup bisnis, dan ini adalah yang keempat pada semester ini, dan tentu sangat bermanfaat bagi juga mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh skripsi khusus STI Kasih Bangsa, karena sekarang seluruh mahasiswa-mahasiswi STI Kasih Bangsa diharuskan membuat skripsi untuk analisa pendirian startup, karena kita mendorong mereka semua menjadi entrepreneurs, mulai dari validasi ide bisnis, validasi market need, validasi model bisnis, validasi kelayakan bisnis atau studi kelayakan, dan sampai membuat business plan dalam suatu analisa dalam bentuk skripsi, sehingga setelah lulus bisa dipublikasikan di jurnal nasional internasional, sekaligus bisa menjadi entrepreneurs, sehingga Kasih Bangsa bukan lagi mencetak lulusan yang memang 100% terserap di dunia kerja selama puluhan tahun, tapi sekarang STI Kasih Bangsa ingin mencetak entrepreneurs untuk mengurangi angka pengangguran. Nah, dengan begitu disruption IT, sehingga digital marketing berhasil dengan sukses menggantikan proses marketing offline tradisional yang selama ini kita kenal selama sekian puluh tahun, dan dengan ada pandemik COVID-19 itu seolah-olah menggenapkan atau memacu bahwa digital marketing menjadi pionir, menjadi garda terdepan dalam penjualan
dalam pemasaran suatu produk. Dengan digital marketing seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Pudaksari dan Bapak Dr. Adi Prasetyo, begitu gampang menjangkau pasar secara online. Begitu mudah menemukan konsumen dengan target segmentasi, positioning, semua yang telah direncanakan, yang zaman dahulu harus melalui survei pasar yang demikian jelimet. Dengan adanya digital marketing, hal-hal demikian sepertinya sangat mudah dilakukan, sehingga cost menjadi sangat murah dan juga menjadikan posisi strategis dalam persaingan bisnis. Siapa yang unggul dalam digital marketing, konten-konten menjadi penting dan dalam rangka meningkatkan profit bisnis. Juga dulu untuk melakukan suatu evaluasi konsumen, mendata konsumen dan lain-lain purna jual, itu perlukan waktu, dana yang sangat besar. Sekarang dengan adanya digital marketing, dengan adanya customer relationship management, semua seolah-olah untuk evaluasi dan lain-lain bisa sangat cepat, sangat strategis, dan sangat efektif dan efisien. Sehingga perusahaan sangat dimudahkan dan membuat strategi-strategi khususnya marketing untuk meraih pangsa pasar yang optimal. Dan juga membuat bisnis itu menjadi terlihat lebih profesional karena semua adalah berbasis digital. Nah, hal itu kita bisa lihat perkembangan digital marketing khususnya pada Yellow Pages, otomasi digital marketing untuk UMKM di Yellow Pages. Itu di tahun 2019 itu sudah mencapai 36 triliun, naik 26% dibandingkan tahun 2018. Dan untuk iklannya mencapai 4 triliun. Kenapa? Seperti tadi Pak Dr. Adi sudah mengatakan, karena meningkatnya penetrasi internet. Dari detik per detik bisa dilihat dari saat digital, bagaimana penetrasi internet pemakai baru, pengguna smartphone baru, semua hitungan menit kita bisa lihat ribuan orang menjadi pemakai baru, dan kita semua sudah tahu datanya untuk pengguna internet di Indonesia sudah hampir mencapai 200 juta ya. Dengan pengguna media sosial juga hampir 120-130 juta, dan bahkan pemilik akun mobile sudah mencapai 371 juta, padahal penduduk kita belum mencapai itu, berarti banyak yang memakai ganda. Dengan kecepatan meningkatnya penetrasi internet dan lain-lain, tiada cara lain bagi mahasiswa-mahasiswi dan para millennials entrepreneurs adalah terjun total di bisnis digital. Jadi bukan hanya marketingnya saja, tetapi dari semua proses bisnis itu harus total dalam digital kalau ingin mampu tetap bersaing. Bukan pasti menang, agar mampu tetap bersaing tidak ada cara lain selain total masuk digital. Sehingga semua kurikulum perguruan tinggi, khususnya sekolah tinggi ilmu ekonomi, khususnya Kasih Bangsa, semua ke arah digital, total digital bisnis. Nah, tanggapan saya terhadap Ibu Pudaksari, saya katakan luar biasa. Demikian juga kepada Bapak Dr. Adi Prasetyo, juga luar biasa. Memang kedua beliau ini memiliki pengalaman yang sangat baik, dan Dr. Adi adalah juga memiliki pengalaman dan mungkin penelitian yang juga sangat banyak, sehingga tentu sangat baik. Saya ingin bertanya kepada Ibu Pudaksari. Pertanyaan saya bukan untuk apa, untuk supaya Ibu bisa memperjelas kepada mahasiswa-mahasiswi yang banyak yang ikut webinar ini. Misalnya sekarang orang mengatakan digital marketing seperti segala sesuatu itu luar biasa, baik, menguntungkan. Saya tanya, apa ada resiko nggak sih? Walaupun segala sesuatu yang luar biasa bagus, ya dengan manfaat yang luar biasa, dengan adanya masuk ke digital marketing, ada nggak resiko-resiko yang mungkin harus dikendalikan oleh perusahaan ataupun individu yang melakukan digital marketing? Misalnya salah konten bisa sangat membahayakan marketing itu sendiri. Ini contoh. Nah, dan pertanyaan kedua, bagaimana Ibu Pudaksari, gimana caranya kita bersama-sama
untuk mengatasi perubahan perilaku UMKM yang tradisional, bukan yang milenial, yang selama ini ibarat tidak mengerti digital, harus masuk ke digital marketing, khususnya pada pandemi 19 yang menimbulkan new era normal. Jadi ini memang harus menjadi suatu tantangan. Mungkin Ibu Udaksari bisa juga memberikan resep-resep khusus ya, kalau memang ada. Nah, untuk pertanyaan kepada Bapak Dr. Adi Prasetyo, agar Bapak bisa memberikan gambaran kepada mahasiswa-mahasiswi yang hadir di sini, yaitu bagaimana bisa nggak melakukan digital marketing dengan menggunakan multi-channel integration. Jadi multi-channel yang tadi dikatakan, kita integralkan dalam suatu sistem. Bisa nggak? Karena Bapak saya tahu adalah pakar dalam hal ini, pendidikan Bapak. Kira-kira seperti apa multi-channel integration sehingga lebih efisien, lebih efektif, dan bisa memenangkan persaingan dalam digital marketing itu sendiri. Dan pertanyaan yang kedua adalah saat ini suatu model customer yang disebut customer relationship management atau CRM telah menjadi salah satu manajemen yang sangat diandalkan dalam dunia marketing. Nah, bagaimana menurut Bapak manfaatnya CRM ini khususnya untuk UMKM atau startup terhadap revenue pendapatannya? Bisa nggak dengan ini, jadi dengan adanya CRM ini kedepannya bisa meningkatkan misalnya revenue-nya, bisa meningkatkan customer retention rate-nya, bisa meningkatkan misalnya atau menurunkan marketing cost-nya, bahkan pada akhirnya meningkatkan profit margin. Karena setiap manajemen tentu akhirnya perusahaan adalah meningkatkan profit margin itu sendiri. Mungkin itu dua pertanyaan untuk Ibu Udaksari dan dua pertanyaan untuk Bapak Dr. Adi Prasetyo agar Ibu dan Bapak bisa mencerahkan mahasiswa-mahasiswi dari berbagai daerah yang mengikuti e-seminar nasional pada sore hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sabe sata bantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Om Santi Santi Santi. Om, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu, salam sehat dan selamat sore. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Eka atas tanggapannya. Dan bagaimana Kak Pudas juga Pak Adi, apakah pertanyaan dari Pak Eka sudah cukup jelas? Udah. Oke, baik. Saya akan berikan kesempatan kepada Pak Adi untuk menjawab terlebih dahulu. Silakan Pak. Duluan. Ya, baik, yang pertama tentang CRM ya. Terima kasih Dr. Eka ya. Ini beliau sepertinya cukup paham tentang marketing ya, karena pertanyaannya tentang UIMC dan tentang CRM ya. Jadi betul tadi yang disampaikan sama Dr. Eka ya. Pertama, kadang-kadang kita lupa ya tentang integrated marketing channel ini ya. Jadi kalau kita balik lagi ke teorinya tentang IMC, ini juga berlaku juga di dunia yang saat ini kita lakukan, di online marketing communication yang kita lakukan. Jadi kalau kita ngomong integrated channel ini sebenarnya ada dua ya sebetulnya ya yang bisa dibahas, channel komunikasi dan channel distribusi sebetulnya ya. Nah, saya karena ini kaitannya tadi materinya tentang marketing communication, jadi saya berasumsi bahwa Dr. Eka menanyakan tentang channel komunikasi. Nah, kalau kita ngomong tentang channel komunikasi, ini artinya kita teorinya adalah integrated marketing communication. Ya, di sana itu kenapa kita perlu ya, kita balik lagi ke teorinya, yang namanya iklan, ya, ini luar biasa banyaknya ya. Jadi jangan berharap bahwa kalau kita bikin sebuah iklan atau pesan komunikasi apapun, ya, campaign apapun, itu nanti orang itu akan dengan sukarela menerima. Enggak. Ya, jadi dalam teori komunikasi itu kita mengenal ada yang namanya input, ada yang namanya media, ada yang namanya penerima atau resipien, dan problem utama adalah di mana noise, ya, di noise-nya. Jadi noise ini kan munculnya dari apa sih? Kita lihat ya, saya langsung ke implementasi biar teman-teman mahasiswa agak terlalu bingung ya. Kita bangun pagi hari ya kan, nanti mungkin ngelihat sosial media kita. Di sana udah mulai muncul iklan, ya kan? Jali truk, jalan keluar, nanti ngelihat ada spanduk iklan lagi,
di mobil, di radio, ada iklan lagi, kan? Itu macam-macam, sehingga dalam satu hari itu entah berapa banyak iklan yang kita dengarkan atau kita dapat gitu. Anda bayangkan sekarang dalam kondisi seperti itu, betapa sulitnya untuk menanamkan satu pesan ke dalam benak seseorang. Nah, disinilah pentingnya yang tadi Dr. Eka bilang, kita harus melakukan integrated marketing communication dengan baik. Artinya apa? Untuk semua channel, ya, untuk semua channel yang kita gunakan, entah itu sosial media, ya, website yang lain, Google Ads dan sebagainya, baik above the line communication maupun below the line communication, ya, kita promo lewat pamflet, lewat TV, lewat koran, lewat Google Ads dan sebagainya, itu harus kita pastikan satu, ya, bahwa pesan kita sendiri itu harus convergence, harus converge, harus integrated. Jadi jangan sampai nanti mengirimkan pesan yang berbeda-beda. Ya, ingat ya, tadi kan kita udah ngomong soal marketing itu tidak hanya soal promotion, tapi kita ngomong juga tentang STP, segmenting, targeting, dan positioning. Di sini nanti kita akan dapat nih market kita ini siapa, kemudian pesan marketing yang kita sampaikan seperti apa. Ini harus kita formulasikan, jangan sampai itu berbeda-beda gitu. Bahasanya boleh sama, misalnya kita pakai ATA-nya bahasa Indonesia di TV, tapi nanti iklan radionya mungkin lokal pakai bahasa Sunda atau apa. Tapi kontennya nggak boleh beda. Jangan sampai nanti kita udah keluarin duit banyak, tapi nanti ternyata orang malah jadi bingung. Katakanlah kita produk positioning kita nih, mau ngambil posisi mau harga murah, apakah mau produknya berkualitas gitu kan. Di above the line bilangnya sekarang ini kita kualitasnya paling bagus. Mau below the line nanti ngomongnya harganya murah, orang nanti confused. Posisi kita ada di mana sebetulnya? Itu tadi komentar saya tentang yang pertama IMC. Yang kedua ini lebih menarik lagi tentang customer relationship management. Ya, jadi salah satu unique features dari e-commerce kalau kita lihat dari bukunya Laudon itu ada yang namanya personalisasi dan customisasi. Apa nih maksudnya? Kita bisa memberikan layanan yang personal dan custom kepada customer kita. Nah, ini untungnya apa? Untungnya nanti kita bisa membuat orang itu happy dengan produk yang kita berikan pada mereka. Sehingga ujung-ujungnya mereka akan balik lagi beli kepada kita. Nah, kenapa kok orang yang beli lagi kepada kita ini penting? Ya, ini balik pada konsep yang dinamakan dengan cost customer lifetime value. Berapa sebenarnya value seorang customer itu berapa sih untuk kita ya? Jadi kadang-kadang kita mungkin mikirnya, aduh ini duit buat akuisisi satu orang customer ini gede banget. Tapi sebenarnya kita nggak mikir ke sana ya. Kita nanti mikirin dia tuh akan melakukan repurchase sebagian. Sehingga nanti makanya tadi, punten saya belum sampai ke materi tentang bagaimana mengukur keberhasilan online marketing communication kita. Tadi sebenarnya ada di materi saya, nanti di PPT-nya yang di-share ada di sana ya. Jadi gimana kita harus mengukur berapa orang yang melihat atau impression, click-through rate-nya berapa, kemudian visitor kita ada berapa, yang loyal menggunakan website kita berapa, yang melakukan pembelian ulang itu ada berapa. Karena biar bagaimanapun yang namanya mempertahankan customer, itu cost-nya akan lebih murah dibandingkan kalau kita mencoba mendapatkan customer baru. Paling mahal itu apa? Akuisisi dari kompetitor, itu yang paling mahal ya. Kedua, kita dapat customer baru, nanti mempertahankannya udah ada supaya nanti beli lagi kita itu relatif lebih murah. Sehingga tadi CRM ini memang sangat penting untuk kita eksekusi. Di mana perannya untuk untuk UMKM kita? Pertanyaan begitu yang ke sana ya tentang CRM ini. Nah tadi ada di personalisasi dan customisasi. Kalau kita misalnya ya bisa berikan mereka yang gampang aja lah ya, sebenarnya banyak ya implementasi, saya kasih implementasi gampang aja. Misalnya di sosial media kita bisa berikan pesan ke mereka yang sesuai dengan persona mereka. Yang tadi Bu Dasari bilang. Personanya nanti dilihat dari mana? Dari profile followers kita seperti apa. Kemudian ngelihat dari pesan-pesan yang kita posting itu yang mendapatkan banyak engagement atau amplification, berapa banyak yang komentar, nge-like atau nge-share, itu bisa dilihat dari analitiknya ya. Dari sana nanti bisa di-combine untuk menghasilkan campaign marketing yang lebih baik atau penawaran produk yang lebih sesuai kepada followers kita. Itu aja mungkin dari saya, Mbak Velia Jumaris dan Dr. Eka. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Saya coba potnya dari sisi teori maupun dari implementasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Luar biasa, terima kasih Pak Adi atas tanggapannya. Dan bagaimana Pak Eka, apakah sudah jelas?
sudah bagus, Bu. Ya, terima kasih Pak. Baik, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman untuk Pak Adi. Wah, keren sekali jawabannya. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita dengarkan tanggapan dari Kak Pudaksari. Silakan Kak. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Velia. Sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak Dr. Eka dan juga Pak Adi tadi udah menjelaskan beberapa hal yang ingin saya jelaskan sekarang. Nah, tadi kan ada pertanyaan, adakah kerugian yang bisa diminimalisir dalam digital marketing gitu ya, Dr. Eka ya? Di sini untuk kerugian yang bisa diminimalisir itu yang pertama dari segi kualitas konten. Nah, tadi kan udah sempat dibilang sama Dr. Adi, jadi pesan harus disampaikan dengan benar dan tidak berbeda-beda. Benar banget untuk tools-nya untuk agar kalian bisa membaca lebih banyak, itu bisa membaca di sini, saya klik di kolom komentar. Di sana ada kualitas kontennya itu harus tetap dijaga, seperti apa sih yang emang disukain sama customer, tadi udah dijelasin sama Dr. Adi. Dan juga yang kedua ada selain kualitas konten yang harus kita perbaiki, harus sustain, harus terus memperbaiki, jadi kita tahu apa yang customer kita suka, kita harus mengikuti mereka. Yang kedua ada budgeting. Nah, di budgeting dan kualitas konten ini sangat erat kaitannya untuk AdSense gitu, untuk kita beriklan. Nah, jika campaign kita sudah baik atau misalkan campaign kita udah banyak disukain, otomatis budgetingnya mengecil. Untuk nge-reach banyak orang, otomatis budgetnya mengecil ketika campaign kita disukain oleh orang lain. Tapi jika kualitasnya buruk, budgetnya akan besar dan juga boncos dan tidak menghasilkan. Nah, itu kenapa campaign kita harus bagus, kita harus ngetes dulu pasar sukanya yang mana. Kalau udah pas nih, oh gambar yang ini atau video yang ini nih yang disukain sama customer, itu yang diiklanin. Jangan kita semua hal yang kita posting, maksudnya semua hal yang kita berikan ke publik itu belum tentu semua disukain, kan kayak gitu. Jadi yang mana lebih disukai oleh publik, itu yang kalian iklankan, agar tidak over budget atau boncos gitu ya. Selanjutnya, hati-hati sekali dengan copyright content. Kenapa? Karena jangan pernah sekali-sekali mengiklankan sesuatu yang kalian dapatkan fotonya itu dari Google. Kenapa? Karena kalian nanti akan kena copyright content. Jadi nanti iklannya di take down hingga yang paling fatal itu akun iklan kalian nggak bisa dibuka lagi. Nah, jadi kalian kan sudah punya produk sendiri gitu. Sayangilah mereka seperti pacar kalian. Kenapa? Karena kalau kalian ngambil pacar orang lain, kalian upload, itu kan nggak bagus. Jadi sayangin aja produk kalian. Kalian fotolah dia sebaik mungkin, kalian kasih live yang bagus, kalian buatin mereka video yang terbaik, karena ketika campaign kalian udah original, udah ordinary, dan disukai oleh banyak orang, nah, itu akan meningkatkan kualitas iklan kalian dan juga meminimalisir budget. Jadi budgetnya hemat, kualitas iklannya bagus, dan pembelinya lebih banyak. Seperti itu ya. Nanti akan ada auto share sendiri kok. Kalau sampai kalian udah ngiklanin, terus mereka sampai suka dan nge-share sendiri di timeline mereka, itu luar biasa. Konten kalian bisa di-viral. Jadi kalian buat sesuatu yang unik atau yang original, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana agar UMKM atau bisnis yang udah jalan, itu menggunakan digital marketing, sedangkan mereka belum mengerti. Nah, ini saya sarankan menggunakan platform yang sangat mudah dilakukan, yaitu Facebook Marketplace. Itu semua orang pasti saat ini memiliki Facebook, seperti itu ya. Kalian bisa arahkan untuk menggunakan Facebook Marketplace dan juga mengirim kontennya ke Facebook Group. Jadi kan setiap setiap produk itu punya niche marketnya sendiri. Jadi kalian boleh share itu ke masing-masing Facebook Group yang mirip dengan niche kalian, kayak gitu. Yang mungkin aja menyukai produk kalian. Contoh, kalian jual jilbab gitu, kalian share aja tuh ke komunitas-komunitas ibu-ibu arisan kayak gitu yang ada di dekat daerah kalian, atau yang kata kuncinya mirip dengan produk kalian, seperti itu. Kalian boleh coba Facebook Group dan juga Facebook Marketplace. Atau kalau kalian ingin mengabdi ke UMKM yang ada di sekitar kampus kalian mungkin atau sekitar rumah kalian, disinilah tugas mahasiswa untuk mengajarkan mereka. Jadi gunakan ilmu yang udah pernah kalian dapat untuk nge-share ke UMKM itu. Jadi yang paling gampang digunakan ya tadi Facebook Marketplace dan juga Facebook Group, kayak gitu. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin ada tanggapan lagi dari Dr. K.
Terima kasih Bu Pudaksari atas jawabannya. Silakan Baik. lanjut, terima kasih. Ya, luar biasa, tidak kalah keren ya jawaban dari Kak Pudak. Baik, boleh kasih tepuk tangan teman-teman semua untuk Kak Pudak. Keren-keren sekali ya narasumber kita pada hari ini, dan tentunya ilmu-ilmu yang luar biasa sudah kita dapatkan di sore hari ini. Baik teman-teman, sekarang kita menuju sesi akhir yaitu Q&A. Untuk teman-teman yang penasaran dan ingin bertanya kepada narasumber kita yang hebat ini, yaitu Kak Pudaksari dan Bapak Adi Prasetyo, silakan boleh tolong pencet fitur raise hand dan juga langsung memberikan pertanyaannya. Untuk termin pertama, karena waktu kita sangat terbatas teman-teman, saya akan membuka kloter pertama dengan 2 penanya terlebih dahulu. Silakan, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh klik fitur raise hand. Baik, sambil menunggu mungkin belum terpantau adanya pertanyaan di kolom chat ya. Baru hanya request mengenai pengiriman materi. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan boleh tekan fitur raise hand-nya karena kami hanya membatasi penanya, jadi jangan sia-siakan kesempatan kamu. Mumpung sudah ada 2 pemateri yang hebat-hebat di depan mata kita ya, walaupun hanya secara online, tetapi kita bisa menggali banyak ilmu dari mereka semua. Yuk teman-teman yang ingin bertanya mungkin. Oke, baik, sudah ada pertanyaan masuk dari, sudah ada 2. Dari Ibu Nurdini Laili dan juga Pak Pribadi Ilman Resdika. Saya izin mewakilkan Ibu Nurdini. Pertanyaannya adalah, apakah ada promosi yang gratis untuk bisnis jasa door to door? Mungkin boleh dijawab oleh Pak Adi atau Kak Pudaksari, silahkan. Ya, kalau saya sih mungkin pakai platform iklan gratis saja ya. Itu bisa digunakannya kan, ada beberapa yang bisa digunakan, misalnya OLX itu bisa ditaruh di sana. Mungkin yang lain nanti bisa ditambahkan dari silahkan. Untuk yang pertama. Jadi OLX ya Pak ya, salah satu prasarananya atau platformnya. Oke, baik, selanjutnya boleh tambahkan Kak Pudaksari, silakan. Kalau jasa door to door itu bisa OLX, mungkin bisa group mungkin itu gratis. Atau marketplace itu semua gratis. Jadi yang gampang dan mudah sejauh ini bisa menggunakan 3 pilihan itu. Oke, terima kasih Kak Pudaksari dan juga Pak Adi atas jawabannya. Kita langsung lanjut saja ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Bapak Pribadi Ilman Resdika. Pertanyaannya adalah, bagaimana efektifnya mengiklankan usaha yang baru rintis di Instagram? Apakah dipromosikan setiap hari selama sebulan penuh? Terima kasih. Terima kasih Pak Pribadi atas pertanyaannya, bagus sekali. Silakan Kak Pudak atau Bapak Adi yang ingin menjawab. Ya kalau saya ya iya, prinsipnya kalau selling kan makin sering makin bagus ya. Kalau bisa tiap jam udah bisa lagi Pak. Tapi nanti mungkin bisa diukur sendiri ya nanti kemampuan kita dengan yang bisa dan hasilnya nanti seberapa efektif itu nanti pasti akan ketemu sendiri equilibriumnya ya, titik keseimbangan. Ini dari Bu Pudak mungkin enggak kalau Baik. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan menarik sekali ya dari Pak Pribadi. Efektifnya mengiklan usaha yang baru rintis di Instagram. Dipromosikan setiap hari, ya benar banget setiap hari. Jadi setiap hari harus ada aja yang diupload biar tetap algoritmanya tetap menyatu seperti itu ya. Dan juga jangan lupa kalau misalkan bisnisnya baru banget, Bapak bisa mencoba untuk follow orang-orang yang mungkin menyukai produk Bapak dan juga like postingan-postingan mereka. Jadi tetap aktif agar tetap dilihat sama mereka. Jadi kalau Bapak udah nge-like, udah nge-follow mereka, otomatis mereka bakal nge-visit ke atau mengunjungi ke Instagram yang Bapak punya kayak gitu. Agar tetap sama-sama terkoneksi kayak gitu. Oke, baik. Jadi intinya semakin sering frekuensi kita mengupload atau mengiklankan produk kita justru semakin bagus algoritmanya ya Kak dan juga Bapak. Baik, luar biasa. Problem utamanya bukan di situ sebetulnya. Problem itu nyari ide untuk bikin konten secara reguler itu susah. Ya,
Jadi nanti mungkin salah satu sumbernya mangga nanti bisa dilihat di answerpublic.com. Itu nanti kalau kita nanyakan tentang satu topik, nanti di sana muncul pertanyaan-pertanyaan apa yang mungkin bisa men-trigger kita untuk bikin konten apa gitu ya. Mungkin juga konten dari Twitter gitu juga ada trending topik, dari Google Real Time Topik juga nanti bisa jadi bahan kita untuk untuk bikin ideas gitu, konten untuk apa. Itu mungkin sama dari saya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak dan Kak Pudang Sari atas informasinya. Dan mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya. Kebetulan saya baru scroll up ke atas, ya ini pertanyaan dari, mohon maaf saya lihat sebentar. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kita pada sesi kali ini ya Kak ya. Oke, dari Ibu Fitri Yunita, pertanyaannya adalah, sebuah akun bisnis apakah juga bisa viral tanpa melakukan iklan? Bagaimana Kak Pudang atau Pak Adi tanggapannya? Bisa, menurut saya sih bisa ya. Jadi ini bukan masalah iklan atau enggak. Tadi saya sudah sampaikan ada dua alternatif, baik untuk sosial media maupun untuk search engine. Kita bisa pakai yang berbayar atau nggak berbayar. Ruginya satunya duit, satunya waktu. Jadi kita tinggal pilih aja antara dua itu, mana yang mau kita pilih untuk solusi kita. Itu mungkin tanggapan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Silakan Kak Pudang tanggapannya. Saya tambahin dikit ya dari Pak Adi. Mungkin kalau di sosial media agar tetap viral itu, jadi kita ngikutin topik apa sih yang lagi hangat hari ini. Jadi akan ada video yang lagi hangat, kita reaction kayak gitu. Kita kayak menanggapi, oh ini loh tanggapan dari saya itu tentang video ini seperti ini. Jadi semakin sering kita menanggapi, semakin sering. Jangan lupa tag juga akun-akun yang famous di daerah kalian. Misalkan nih kayak kalau saya di Denpasar ada info Denpasar kayak gitu. Jangan lupa tag juga mereka agar mereka nge-repost konten-konten kita juga gitu. Kalau udah kita di-repost dan dilihat lebih banyak orang, semakin viral lah akun itu dan semakin banyak yang follow kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih atas insight-nya Kak Pudang dan juga Bapak Adi. Baik, sepertinya waktu telah menunjukkan pukul 15.52, yang mana 8 menit lagi kita harus mengakhiri Zoom ini. Oke, terima kasih semuanya atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Dan juga terima kasih Pak Adi serta Kak Pudang Sari atas tanggapan dan juga materi yang luar biasa. Dan sungguh pasti membuka wawasan untuk kita semua dalam dalam meningkatkan skill digital marketing kita. Oke, teman-teman semua, sudah banyak ya insight yang telah kita dapatkan pada sore hari ini, dan semoga materi yang sudah disampaikan para expert kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama bagi kita semua yang menjalankan bisnis. Oke, terima kasih kepada para narasumber, Kak Pudang Sari dan juga Bapak Adi atas penyampaian materi yang luar biasa dan juga waktu yang telah dilakukan. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada audiens yang luar biasa. Ini teman-teman bisa lihat Tamdosan atau siapa yang Cipil lagi ya. Semoga teman-teman semua kita dapat bertemu kembali di seminar-seminar berikutnya dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang telah disampaikan dan didapatkan pada seminar hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya Velia Zumarni selaku moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan sepenuhnya kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Pudang Sari dan Bapak Dr. Adi Prasetyo atas materi yang telah dipaparkan, serta kepada Saudari Velia Zurmanis yang telah menjadi moderator kita pada siang hari ini. Sesi selanjutnya yaitu sesi pemberian cindera mata yang akan diberikan oleh Ibu Ruslaini SEMM selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangsa kepada narasumber kita yaitu Ibu Pudang Sari, lalu dilanjutkan kepada Bapak Dr. Adi Prasetyo dan kepada moderator kita yaitu Saudari Velia Zurmanis. Kepada Ibu Ruslaini kami persilakan. Baik,
Terima kasih MC, dan atas nama Sivitas Akademik STKC Bangsa, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Adia Persetio, Ibu Pudaksari, dan Ibu Velia Zumarnis. Hingga sore ini kita telah melaksanakan seminar dengan lancar dan baik. Mudah-mudahan menjadikan manfaat dan pengetahuan serta motivasi buat rekan-rekan peserta untuk mulai melakukan wirausaha, meningkatkan jumlah wirausaha Indonesia dalam rangka untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan dengan demikian saya ingin memberikan sertifikat tanda penghargaan kepada Ibu Pudaksari selaku pembicara pada hari ini. Mohon diterima, semoga bisa bermanfaat dan semoga berkenan untuk melakukan kegiatan bersama dengan STKC Bangsa di kemudian hari. Terima kasih Ibu Pudaksari. Baik, terima kasih Bu Selaini, terima kasih STKC Bangsa sudah mengundang saya di acara ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan selanjutnya berkenan untuk menerima sertifikat penghargaan dari STKC Bangsa untuk Bapak Adi Prasetyo. Sangat luar biasa Bapak. Ini Bapak asli Jawa ya Pak? Sumuhun. Sumuhun Pak ya, Jawa ya. Tapi luar biasa dengan kecanggihan teknologi, kadang Bapak bisa menjadi Korea, begitu gantengnya. Makasih Bu. Berkenan kami memberikan sertifikat ini, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan mudah-mudahan berkenan untuk berkolaborasi kembali bersama STKC Bangsa melakukan pengabdian masyarakat untuk merealisasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Kita bersama-sama dari perguruan tinggi ya Pak. Siap, terima kasih juga pada STKC Bangsa, Dr. Eka dan Ibu Rusliani dan juga Grace ya atas undangannya. Ini teman-teman perlu tahu ya, jadi yang namanya UMKM Indonesia itu 60-an juta, itu yang online itu baru 13%. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa jadi inilah ya apa semacam ngebantuin gitu ya untuk bisa membuat mereka atau justru terjun langsung di sana. Mudah-mudahan ini salah satu acara ini bisa membuat men-trigger gitu ya nanti ke arah sana, sehingga nanti jangan sampai ini market kita diambil sama orang dari luar ya, kita ambil buat kita sendiri. Semoga Bu Sriani, terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk share di sini. Baik, ini memang merupakan satu kontribusi kita bersama dari perguruan tinggi dan semangat kita, karena kita juga tahu bahwa jumlah UMKM kita juga, wirausaha kita juga masih rendah dibandingkan Singapura dan Malaysia bahkan Thailand. Itu kita masih 3,1% dari jumlah penduduk yang merupakan penduduk terbesar keempat. Tapi ternyata untuk pemanfaatan teknologi itu juga masih kecil, dari 3,1 baru 13% ya Pak ya. Betul. Oke, merupakan tantangan dan mudah-mudahan menjadi semangat bagi peserta seminar. Mari kita memajukan bangsa Indonesia, memanfaatkan kesempatan industri 4.0 serta hal yang kita takuti justru menjadi manfaat buat kita, yaitu pandemi COVID-19. Mari bersama-sama kita bergandengan tangan, kita meningkatkan wirausaha muda dan juga pemanfaatan digital marketing. Terima kasih. Dan selanjutnya, untuk moderator kita yang luar biasa, yang selalu berkenan berkontribusi bersama STKC Bangsa, memperlancar kegiatan, memandu sehingga akhir acara kegiatan, mohon diterima Ibu Velia Zumarnis, bentuk penghargaan dan terima kasih dari Sivitas STKC Bangsa. Terima kasih kembali untuk Bapak dan Ibu, terutama panitia dari STKC Bangsa yang sudah mempercayakan saya selalu, dan semoga kita bisa terus bekerja sama ya Bu, tidak hanya untuk menyebarluaskan info dari webinar, tetapi juga mungkin di lain kesempatan kita bisa mengabdi di masyarakat bersamaan. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Ruslaini SIMM. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Dimohon kepada para peserta untuk dapat mengaktifkan video selama 30 detik dan tersenyum